Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Tawakal kelas 7 yang Bapak cintai. Alhamdulillah hari ini Kamis kita ketemu lagi setelah seminggu yang lalu kita mengakhiri materi IPA semester 1. Oke ya. Nah, anak-anak, tugas-tugas soal halaman 100 Bapak itu yang lalu sebagian sudah Pak Yakub koreksi dan sudah dikirim nilainya. Nah, mungkin bagi yang belum, insya Allah nanti akan terus Pak Yakub koreksi ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang hari ini kita akan memasuki materi IPA kelas 7 semester 2. Ya maklum lah ya, memang kita karena diganggu oleh COVID-19, akhirnya materi kita tidak bisa lancar sekali. Anak-anak sekalian, bab 1, apa judulnya? Jadi kalian lihat di buku ya, sistem organisasi kehidupan. Jadi yang dimaksud itu begini, dalam kehidupan organisme atau makhluk hidup, itu ada sistem itu artinya ada urutan, ada aturan ya. Nah, antara lain nanti dalam bab 1 ini kita akan membahas 4 sub pokok bahasan. Yang pertama A, yaitu sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Jadi nanti ada bagian yang kecil dan rumit, itu banyak juga yang harus kita pahami di sana. Nah, yang kedua, bagian B yaitu jaringan pada tumbuhan maupun hewan. Kalau pada manusia itu nanti yang mirip-mirip dengan hewan, terutama hewan mamalia, ya. Nah, yang ketiga, anak-anak sekalian adalah organ penyusun tubuhan dan hewan. Organ dan yang keempat atau D, sistem organ dan organisme. Jadi gini anak-anak, nanti kita akan tahu bahwa sel itu adalah sebagai unit terkecil, beberapa atau sekumpulan sel itu akan membentuk dan menghasilkan sebuah jaringan, ya. Lalu beberapa jaringan akan menghasilkan lagi organ. Lalu organ-organ yang banyak itu akan berkumpul lagi menyusun suatu sistem organ. Contohnya begini Pak, ya kasih tahu. Contohnya sistem pencernaan, sistem organ pencernaan. Kita mulai dari organ mulut, ya, mulai dari organ tenggorokan, ya, kerongkongan. Kemudian kita lanjutkan dengan organ lambung, organ usus 12 jari, organ usus halus dan organ usus besar, dan terakhir adalah anus. Nah, tiap-tiap organ itu nanti ada jaringan. Lalu jaringan-jaringannya itu akan disusun oleh sel. Contohnya semua organ dalam itu biasanya jaringan ototnya otot polos, ya. Nanti sel-sel otot polos itu bisa kita ketahui bentuknya gimana, ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang A. Jadi sub pembahasan A yaitu sel sebagai unit terkecil penyusun kehidupan. Ada di sini sampai 4 saja dulu kita bahas untuk hari ini, karena ini cukup banyak uraiannya. Yang pertama adalah sejarah ilmuwan sel. Jadi pada tahun 1665, yaitu abad ke-17 ya, abad ke-17 itu seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke ya mengatakan bahwa sel itu adalah ruang kosong seperti pada jaringan gabus. Jadi kalau anak-anak umpamanya mengiris jaringan gabus, baik gabus styrofoam maupun gabus yang betul-betul gabus dari tanaman ya, maka akan nampak bagian-bagian itu seperti sel ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita coba ambil contohnya. Kemudian pada tahun 1831, ini abad ke-19, jadi sudah 2 abad kemudian ya, seorang ilmuwan
Finlandia dan saya tulis ilmuwan Finlandia bernama Robert Brown. Nah, Robert Brown menemukan inti sel atau nukleus, yaitu bagian di dalam sel yang melayang-layang. Nah, bentuknya padat, ya, itulah yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Lalu anak-anak, apa sih fungsi sel itu? Ya, jadi kesimpulan kita bahwa nanti dari sel menjadi jaringan, dari jaringan menjadi organ, dari organ menjadi organisme, maka fungsi dari sel itu adalah sebagai unit terkecil yang menentukan kelangsungan atau kelanjutan hidup organisme atau makhluk hidup. Kenapa disebut dia menentukan kelangsungan? Ya karena dia nanti akan berkembang beberapa sel menyusun diri menjadi jaringan, ya. Di samping itu juga nanti ada fungsi sel. Sel itu punya kerja yang kompleks, anak-anak. Nanti bisa kita lihat di sini, ya. Apa kerja sel? Nah, sebelum kita melihat kerja sel, kita coba dulu memahami bagian kedua dari sub pokok bahasan A, yaitu senyawa-senyawa penyusun sel. Jadi kita tahu ya, semua yang ada di alam ini dia berupa materi itu tersusun dari senyawa-senyawa kimia, ya. Nah, termasuk sel juga. Apa saja? Ada dua macam, anak-anak sekalian. Ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan senyawa anorganik. Kita mengenal ada sampah organik, ada sampah anorganik. Tapi beda nanti pemahamannya, ya. Kalau sampah anorganik itu pengertiannya pasti sampah yang tidak bisa diuraikan. Sementara sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami penguraian atau pembusukan atau dekomposisi, ya. Nah, baik anak-anak sekalian, senyawa anorganik di dalam sel, ya, itu adalah senyawa yang tidak mengandung atom karbon. Atom karbon itu lambangnya C, lambangnya C, satu atom karbon, ya. Berarti dalam senyawa anorganik itu tidak ada atom karbonnya. Apa saja contohnya? Air itu rumus kimianya H2O, ya. Kemudian garam-garam seperti garam dapur, ya, garam fosfat, garam nitrat. Tapi anak-anak perlu tahu garam-garam itu tersusun oleh ion. Apa ion itu? Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Bisa positif, bisa juga negatif. Contohnya ini ion kalium positif, ion natrium positif, kemudian ion klorin negatif. Nah, banyak lagi ion-ion yang bisa bermuatan listrik, ya. Atom-atom yang bisa bermuatan listrik itu namanya ion. Bisa juga dia bukan atom, tapi beberapa atom yang bergabung. Contohnya hidroksida. Nanti saya coba tulis di sini ada atom dari NaOH, natrium hidroksida. Ya, ini nanti bisa terurai menjadi ion Na positif dan ion OH negatif, ya. Nah, kalau Na positif ini satu atom, kalau OH negatif itu dua atom, oksigen dan hidrogen. Kalau lebih dari satu atom namanya gugus atom, ya. Di kepramukaan itu ada gugus pramuka. Beberapa pulau yang terkumpul itu menjadi satu kepulauan seperti kepulauan Seribu. Nah, itu namanya juga gugus, ya. Kumpulan, ya. Yang kedua, anak-anak, yang kedua namanya senyawa organik. Apa senyawa organik itu? Di dalam sel adalah senyawa yang mengandung atom-atom karbon di dalam kimia organik namanya, ya. Apa saja? Antara lain karbohidrat. Nanti dalam rumus kimia karbohidrat itu bisa ditulis C6H12O6. Ini gula, ya. Jadi kalau dikatakan
Sedangkan karbohidrat itu apa sih? Tepung termasuk karbohidrat, gula termasuk karbohidrat, ya. Selulosa, kayu itu juga termasuk karbohidrat, ya, selulosa. Makanya anak-anak tahu kan ada hewan yang bisa makan kayu karena dia termasuk karbohidrat. Yaitu apa? Hewan rayap, ya. Rayap itu dia bisa makan kayu sebagai sumber makanannya karena dia karbohidrat, maksudnya. Nah, kalau untuk apa karbohidrat itu di dalam kehidupan? Karbohidrat itu sebagai sumber energi. Nah, contohnya kalau kita mau olahraga, kita minum madu atau minum gula, itu tenaga kita lebih kuat, ya. Itu contohnya. Nah, kemudian senyawa yang kedua dari senyawa organik dalam sel itu protein. Protein ini sangat penting, anak-anak, ya. Untuk apa? Untuk membentuk sel. Jadi pertumbuhan, apalagi anak-anak yang masih remaja, anak-anak balita itu masih memerlukan protein dalam jumlah yang cukup. Karena apa? Karena sel-selnya masih tumbuh, berkembang, bertambah secara kuantitas, ya, secara jumlah. Makanya nanti kalian ada saja anak waktu kelas 7 SMP ukuran badan kalian masih belum seberapa, nanti begitu SMP kelas 2, kelas 3 sudah tambah besar, apalagi sampai SMA nanti, ya, atau SMK, ya. Nah, anak-anak sekalian, juga protein itu dipakai untuk mengganti sel-sel yang rusak, ya. Nah, yang ketiga lemak. Lemak ini biasanya lemak itu kalau berlebihan dia mengganggu, ya. Tapi sebenarnya lemak itu memang dibutuhkan. Untuk apa? Juga sebagai sumber energi, ya. Lemak itu bisa berubah menjadi kalori nanti. Dioksidasi atau direaksikan dengan oksigen bisa berubah menjadi energi. Tetapi juga lemak itu sangat dibutuhkan untuk membran sel. Jadi membran sel, terutama sel hewan dan sel manusia, itu membutuhkan lemak. Membrannya kenapa? Dia akan bersifat lebih elastis, ya, lebih elastis, lebih fleksibel. Yang keempat itu yang disebut dengan asam nukleat. Apa asam nukleat ini? Asam nukleat itu adalah asam yang biasanya tentu terdapat dalam nukleus atau inti sel. Nukleus, inti sel. Nah, itu adalah asam yang dibutuhkan untuk DNA dan RNA. Ini adalah faktor genetik. Jadi umpamanya ayah dan anak itu nanti kesamaan DNA-nya itu menunjukkan bahwa dia memang keturunannya, gitu, ya. Jadi kalau ada masalah kriminal atau dalam masalah lain-lain soal keturunan, maka yang diperiksa adalah DNA dan RNA, ya, terutama, ya. Apa kepanjangan DNA? DNA itu singkatan dari diribono DNA. D itu diribono, ya. N-nya nukleid, A-nya asid, ya. Itu artinya asam diribono nukleid, gitu, ya. Ini adanya dalam inti. Kalau RNA apa? RNA itu langsung saja ribono nukleik asid. Ini ribono nukleik asid, ya. Asid itu artinya asam, ya. Nah, jadi anak-anak sederhananya begini, senyawa fungsional itu ada bentuk anorganik dan ada organik. Yang anorganik contohnya ini sudah ada. Lalu ada yang anorganik contohnya, lalu yang organik sudah ada contohnya, ya. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Sel itu bentuk dan ukurannya tidak mesti sama, ya. Sesuai dengan fungsinya masing-masing, gitu. Jadi
dalam menentukan ukuran sel ini kita dapat 3 ukuran. Satu, ukuran kecil dan besar, ya. Kecil dan besar. Kemudian ukuran yang kedua, besar volume. Ukuran yang ketiga adalah besar permukaan. Di sini anak-anak lihat, kalau sel itu berbentuk seperti kubus, ya, maka ini adalah contoh ukuran sel yang kecil. Ternyata ukuran sel kecil ini biasanya dia lebih kuat dibandingkan sel-sel yang besar, ya, yang volumenya besar, yang permukaannya luasnya besar, ya. Jadi itu lebih kompak, lebih padat. Umpamanya kayu yang kayu yang kuat itu biasanya sel-selnya kecil. Tapi kalau kayu yang ringan, kayu yang enteng itu selnya besar, gitu ya. Nah, sekalian, yang kedua ini ukuran besar volume. Jadi ada yang memang volumenya besar. Kenapa? Karena dia dibutuhkan untuk banyak menyimpan nutrisi. Ya. Nutrisi itu zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Ya. Itu bisa disimpan dalam sel-sel yang ukuran volumenya besar. Ya. Dan yang ketiga adalah sel-sel yang ukuran besar luasnya permukaan, atau sel yang ukuran luasnya permukaannya besar. Nah, contohnya ini kan dipotong-potong, kalau kita beberkan, kita buka, kita gelar gitu ya, maka nanti volumenya tambah luas. Lalu apa gunanya ukuran luas permukaan itu yang besar? Yaitu bisa cepat melaksanakan metabolisme. Jadi terjadi difusi, terjadi osmosis, ya. Nah, apa metabolisme itu? Kita sudah pernah bahas. Metabolisme adalah pertukaran zat di dalam sel, ya, melalui dinding sel yang sifatnya semi permeable. Oke? Nah, sekalian sudah 3 sub pokok bahasan yang kita bahas. Sekarang masuk yang keempat. Ini mungkin sedikit agak sulit, ya. Agak sulit kenapa istilahnya memang agak sulit kita. Ya. Apa? Struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, di sini ada sel yang sudah lengkap, ada sel yang belum lengkap, gitu ya. Atau sel yang sudah sempurna dan sel yang belum sempurna. Nah, kalau nanti anak-anak ditanya apa itu prokaryotik? Itu dekat, artinya belum sepenuhnya. Sel prokaryotik contohnya bakteri. Bakteri itu adalah organisme yang selnya bersifat prokaryotik. Nah, kenapa disebut prokaryotik? Karena inti selnya belum memiliki membran. Jadi bakteri itu ada intinya, tapi dia belum mempunyai membran, sehingga nanti keadaannya akan tidak terpisah dengan organ-organ sel lainnya di dalam protoplasma, ya. Nah, itulah yang disebut dengan sel prokaryotik, di mana membran intinya belum punya membran, ya. Nah, contohnya bakteri. Ini kita anggap sebagai sel yang belum sempurna, gitu ya. Nah, adapun untuk bumi atau jamur, pelantai atau tanaman, tumbuh-tumbuhan dan animalia atau hewan, termasuk manusia juga kita, itu selnya sudah mempunyai membran, ya. Maka disebut sebagai yang eukaryotik. Baik, terakhir anak-anak sekalian, kita lihat di sini Pak Yakub mencoba untuk menggambar sebuah sel, tapi tidak sempurna sekali, dalam arti tidak lengkap. Cuma kalau kita belajar sel itu ada 4 yang perlu kita ketahui. Pertama, dinding sel. Nah, ini yang arsir ini namanya dinding sel, ya. Nah, kemudian di dalam dinding sel itu ya biasanya
Setelah membran sel, maka ada yang disebut inti sel. Ini inti sel. Inti sel itu menentukan aktivitas dalam sel. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, jumlahnya banyak, itu disebut dengan protoplasma. Lalu protoplasma itu apa saja? Di dalam protoplasma itu ada cairan, ada vakula, ada yang disebut mitokondria. Ini seperti ini mitokondria. Untuk apa? Untuk respirasi dalam sel. Kemudian ada juga yang disebut dengan sentriol. Ini sentriol. Ini kecil ini sentriol apa? Untuk pembelahan sel. Jadi memulai pembelahan sel sampai selesai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Ini yang berperan. Yang itu disebut sentriol. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di waktu yang akan datang. Lalu ada juga disebut dengan kloroplas. Nah, kloroplas itu adalah butir-butir warna yang biasanya menjadi klorofil. Nah, jadi nanti ini gambaran sel ada 2 macam sebenarnya. Sel tumbuh-tumbuhan dan sel hewan. Nah, jadi kalau kloroplas hanya ada pada tumbuh-tumbuhan saja. Pada hewan tidak ada ya. Nanti sel hewannya belum kayak aku gambar ini. Kemudian ada lagi ada lisosom. Nah, lisosom ini biasanya pada hewan. Untuk apa? Untuk pencernaan, ya, untuk mencerna zat-zat yang ada di dalam sel dan bisa akhirnya menjadi sumber energi. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini adalah untuk membentuk sintesa protein. Kemudian masih banyak yang lainnya ya. Ini belum bisa disebutkan secara lengkap. Nah, mungkin untuk gambaran selnya akan kita ulang lagi nanti. Apa beda antara sel tumbuhan dan sel hewan? Baik anak-anak sekalian, hari ini materi kita masih awal-awal sekali dan untuk sistem organisasi kehidupan ini tidak bisa kita selesaikan dalam waktu 1 kali pertemuan ya. Nah, untuk besok-besoknya untuk hari ini Pak Yakub tidak memberi tugas kepada kalian ya. Nah, jadi apa yang tugas semester 1 soal-soal terakhir yang belum kalian selesaikan tolong dikumpulkan dulu ya. Yang itu saja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.